Islam meledak di Amerika. Ratusan ribu mualaf bikin Trump panas? Bayangkan sebuah negara yang selama ini dikenal dengan budaya baratnya yang sekuler, tiba-tiba mengalami lonjakan jumlah mualaf secara drastis. Ratusan ribu orang masuk Islam setiap tahunnya, masjid-masjid semakin ramai, dan ajaran Islam semakin dikenal luas. Bahkan, fenomena ini membuat beberapa politisi, termasuk Donald Trump, mulai was-was. Kok bisa? Ya? Yuk, kita kupas tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di channel ini, tempat kita membahas berbagai fakta menarik dan inspiratif tentang Islam di dunia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol like dulu ya. Dan buat yang baru pertama kali mampir, yuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya nggak ketinggalan video menarik lainnya. Oh iya, teman-teman, tulis di kolom komentar sholawat untuk Nabi Muhammad, dan sertakan juga dari kota mana kalian menonton video ini. Biar kita bisa lihat seberapa luas jangkauan saudara muslim kita di Indonesia. Siapa yang menyangka bahwa di tengah masyarakat Amerika yang dikenal dengan gaya hidup sekuler, Islam justru mengalami pertumbuhan yang luar biasa? Bukan hanya angka yang kecil, tetapi dalam jumlah yang sangat signifikan. Ratusan ribu orang setiap tahunnya memilih untuk menjadi mualaf, mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan resmi memeluk Islam. Fenomena ini membuat banyak orang bertanya-tanya, mengapa Islam bisa berkembang begitu pesat di negara yang sering dianggap sebagai kiblat budaya Barat? Jika kita menelusuri lebih dalam, ada berbagai faktor yang menyebabkan Islam semakin diminati di Amerika. Salah satunya adalah peningkatan kesadaran masyarakat terhadap ajaran Islam yang sebenarnya. Di era digital ini, akses terhadap informasi semakin mudah. Banyak orang Amerika yang dulu memiliki pandangan negatif tentang Islam mulai mencari tahu sendiri tentang agama ini, dan hasilnya justru mengejutkan mereka. Mereka menemukan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian, keadilan, dan kebijaksanaan dalam setiap aspek kehidupan. Hal ini berbeda jauh dari gambaran yang sering disampaikan oleh media arus utama yang kerap menghubungkan Islam dengan terorisme dan radikalisme. Selain itu, salah satu kelompok yang paling banyak masuk Islam di Amerika adalah komunitas Afro-Amerika. Sejarah mencatat bahwa sejak zaman perbudakan, Islam telah hadir di Amerika melalui para budak yang dibawa dari Afrika. Namun, seiring berjalannya waktu, ajaran Islam di kalangan mereka mulai terkikis dan tergantikan oleh agama lain. Kini, banyak keturunan Afro-Amerika yang mulai menggali kembali akar sejarah mereka dan menemukan bahwa Islam adalah bagian dari identitas nenek moyang mereka. Islam menawarkan nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan persaudaraan yang mereka anggap sangat relevan dengan perjuangan mereka melawan diskriminasi dan ketidakadilan di Amerika Serikat. Tak hanya di kalangan Afro-Amerika, komunitas Hispanik atau Latin Amerika di AS juga mengalami lonjakan jumlah mualaf yang luar biasa. Banyak dari mereka yang tumbuh dalam lingkungan Katolik yang kuat, tetapi kemudian merasa bahwa ajaran Islam lebih masuk akal dan sesuai dengan pencarian spiritual mereka. Beberapa di antara mereka mengaku bahwa mereka awalnya hanya ingin mempelajari Islam untuk membandingkannya dengan agama mereka sebelumnya. Tetapi setelah mendalami lebih jauh, mereka justru menemukan kebenaran yang tidak bisa mereka abaikan. Fenomena ini bukan hanya terlihat di tingkat individu, tetapi juga secara institusional. Dalam beberapa dekade terakhir, jumlah masjid di Amerika mengalami peningkatan yang signifikan. Menurut data dari Islamic Society of North America, ISNA, jumlah masjid di Amerika meningkat hampir 2 kali lipat dalam 20 tahun terakhir. Kota-kota besar seperti New York, Los Angeles, dan Chicago menjadi pusat pertumbuhan komunitas Muslim yang semakin kuat. Bahkan, di beberapa wilayah, Islam telah menjadi agama dengan pertumbuhan tercepat dibandingkan dengan agama lain. Tidak hanya itu, universitas-universitas di Amerika juga mulai merasakan dampaknya. Banyak kampus besar yang kini memiliki organisasi mahasiswa Muslim yang aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Beberapa universitas bahkan menyediakan ruang ibadah khusus bagi mahasiswa Muslim, lengkap dengan fasilitas wudhu dan tempat salat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam bukan lagi sekadar agama minoritas yang terpinggirkan, tetapi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Amerika secara lebih luas. Perkembangan Islam di Amerika ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dari peran media sosial. Di era digital seperti sekarang, informasi tentang Islam lebih mudah diakses daripada sebelumnya.
Banyak mualaf yang membagikan kisah perjalanan spiritual mereka di platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Video-video yang menampilkan orang-orang Amerika mengucapkan syahadat seringkali menjadi viral dan menarik perhatian jutaan orang. Kisah mereka yang menyentuh hati, mulai dari pencarian makna hidup hingga akhirnya menemukan Islam, menginspirasi banyak orang lainnya untuk mulai belajar tentang agama ini. Salah satu contoh kasus yang menarik adalah seorang mantan pendeta Kristen dari Texas yang akhirnya memutuskan untuk masuk Islam setelah bertahun-tahun mendalami agama ini. Awalnya, ia hanya ingin mempelajari Islam untuk mencari kelemahan-kelemahannya. Tetapi semakin ia membaca dan memahami ajaran Islam, semakin ia menyadari bahwa ini adalah agama yang penuh dengan kebenaran dan logika. Akhirnya, ia mengucapkan syahadat dan kini aktif berdakwah di media sosial untuk menyebarkan pemahaman Islam yang lebih baik kepada masyarakat Amerika. Namun, pertumbuhan Islam di Amerika ini juga tidak lepas dari tantangan. Banyak kelompok Islamofobia yang merasa terancam dengan perkembangan ini dan mencoba menghambatnya dengan berbagai cara. Beberapa di antaranya bahkan melakukan kampanye hitam untuk menyebarkan informasi palsu tentang Islam. Ada pula kelompok politik yang berusaha mengaitkan Islam dengan ekstremisme guna membangun ketakutan di kalangan masyarakat. Meski demikian, semakin banyak orang Amerika yang mulai memahami Islam dengan cara yang lebih objektif. Dialog antaragama semakin berkembang, dan banyak gereja yang kini membuka pintunya untuk diskusi dengan komunitas Muslim. Ini menunjukkan bahwa meskipun masih ada tantangan, Islam di Amerika terus berkembang dengan pesat, dan tampaknya tren ini tidak akan melambat dalam waktu dekat. Banyak yang percaya bahwa ini adalah bagian dari kebangkitan spiritual di Barat. Seiring dengan meningkatnya individualisme dan materialisme di Amerika, semakin banyak orang yang merasa kehilangan makna dalam hidup mereka. Mereka mencari sesuatu yang bisa memberikan kedamaian dan ketenangan batin, dan banyak yang menemukannya dalam Islam. Jadi, pertanyaannya sekarang, apakah fenomena ini akan terus berlanjut? Akankah Islam menjadi salah satu agama dominan di Amerika dalam beberapa dekade mendatang? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Namun satu hal yang pasti, pertumbuhan Islam di Amerika adalah sebuah fenomena yang tidak bisa diabaikan, dan dunia sedang menyaksikan bagaimana agama ini terus berkembang di tempat yang selama ini dianggap sebagai pusat budaya Barat. Ketika membahas alasan mengapa Islam semakin diminati di Amerika, ada beberapa faktor utama yang menjadi pemicu. Islam bukan hanya sekadar agama, tetapi juga sistem kehidupan yang memberikan ketenangan batin, aturan moral yang jelas, serta jawaban atas berbagai pertanyaan mendasar tentang kehidupan. Banyak orang yang awalnya merasa skeptis terhadap Islam justru berubah pikiran setelah benar-benar mempelajari ajarannya. Salah satu alasan terbesar mengapa orang Amerika memilih Islam adalah karena ajarannya yang sederhana dan masuk akal. Dalam Islam, konsep ketuhanan sangat jelas. Hanya ada satu Tuhan, Allah, yang tidak memiliki sekutu, anak, atau perwujudan fisik. Ini berbeda dengan konsep Trinitas dalam agama Kristen, yang bagi sebagian orang cukup sulit dipahami. Banyak mualaf yang mengaku bahwa kesederhanaan konsep tauhid, keesaan Allah, dalam Islam membuat mereka lebih mudah menerima kebenaran agama ini. Selain itu, Al-Quran seringkali menjadi titik awal bagi banyak mualaf dalam perjalanan spiritual mereka. Tidak sedikit orang yang awalnya mencoba membaca Al-Quran hanya untuk memahami Islam lebih dalam, tetapi akhirnya justru terkesima dengan isi dan keindahan pesan yang terkandung di dalamnya. Mereka merasa bahwa Al-Quran bukan sekadar buku biasa, tetapi benar-benar memiliki keajaiban dalam setiap ayatnya. Salah satu aspek yang sering disebut oleh para mualaf adalah bagaimana Al-Quran menjelaskan konsep penciptaan, sains, serta berbagai fenomena alam dengan cara yang sangat akurat, padahal diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Salah satu contoh menarik adalah kisah mualaf terkenal, Dr. Jeffrey Lang, seorang profesor matematika di Amerika. Sebagai seorang ateis sebelumnya, ia memandang agama sebagai sesuatu yang tidak relevan dengan kehidupan modern. Namun, ketika membaca Al-Quran untuk pertama kalinya, ia terkejut dengan logika dan kedalaman isi kitab suci ini. Ia merasa seolah-olah Al-Quran berbicara langsung kepadanya, menjawab setiap pertanyaan yang ada di dalam hatinya. Akhirnya, setelah bertahun-tahun meneliti, ia memutuskan untuk mengucapkan syahadat dan masuk Islam. Selain aspek teologi, faktor sosial dan budaya juga memainkan peran penting dalam keputusan seseorang untuk masuk Islam. Amerika adalah negara dengan tingkat individualisme yang tinggi,
di mana banyak orang merasa terasing dan kehilangan makna hidup. Sistem kapitalisme yang menitikberatkan pada materi seringkali membuat orang merasa hampa, meskipun secara finansial mereka sukses. Islam, dengan ajarannya yang menekankan persaudaraan, kesederhanaan, dan tujuan hidup yang lebih besar dari sekadar mengejar duniawi, menawarkan solusi bagi mereka yang merasa kehilangan arah. Banyak orang Amerika yang tertarik dengan bagaimana Islam mengajarkan kedamaian batin melalui salat, puasa, dan zikir. Mereka melihat Muslim yang taat sebagai orang-orang yang memiliki ketenangan dalam hidup mereka, sesuatu yang banyak orang Amerika cari tetapi sulit mereka temukan dalam gaya hidup modern mereka. Seorang mualaf bernama Lauren Booth, yang merupakan ipar mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, mengaku bahwa dirinya masuk Islam setelah mengalami perjalanan spiritual yang luar biasa. Ia menemukan bahwa ibadah dalam Islam bukan hanya ritual kosong, tetapi benar-benar membawa ketenangan yang selama ini ia cari. Tak bisa dipungkiri, peran media sosial juga menjadi salah satu faktor utama yang membuat Islam semakin dikenal luas di Amerika. Dahulu, masyarakat Amerika hanya bisa mendapatkan informasi tentang Islam dari media arus utama, yang seringkali menggambarkan Islam secara negatif. Namun, dengan munculnya platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram, banyak Muslim dan mualaf yang mulai berbagi kisah mereka sendiri tentang bagaimana mereka menemukan Islam. Misalnya, Jay Palfrey, seorang konten creator asal Inggris yang sering melakukan perjalanan ke negara-negara Muslim, akhirnya masuk Islam setelah bertahun-tahun mengenal budaya dan ajaran Islam. Video syahadatnya menjadi viral dan menginspirasi banyak orang untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Islam. Begitu juga dengan influencer terkenal seperti Sonny Bill Williams, mantan atlet rugby asal Selandia Baru, yang membagikan perjalanannya menemukan Islam dan bagaimana agama ini mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Selain itu, banyak wanita Amerika yang masuk Islam setelah melihat bagaimana Islam memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap perempuan. Di tengah budaya Barat yang sering mengeksploitasi wanita secara fisik dan seksual, Islam hadir dengan konsep hijab dan kesopanan yang membuat banyak wanita merasa lebih dihargai. Tidak sedikit wanita yang awalnya berpikir bahwa hijab adalah simbol penindasan, tetapi setelah mereka mempelajarinya lebih dalam, mereka justru melihatnya sebagai bentuk kebebasan dan penghormatan terhadap diri mereka sendiri. Kisah menarik lainnya datang dari seorang wanita Amerika bernama Kristen, yang masuk Islam setelah melakukan penelitian selama bertahun-tahun tentang peran wanita dalam Islam. Awalnya, ia ingin membuktikan bahwa Islam menindas wanita, tetapi semakin ia mempelajari agama ini, semakin ia menyadari bahwa Islam justru memberikan hak-hak yang lebih banyak kepada wanita dibandingkan sistem yang ada di Barat. Ia akhirnya mengucapkan syahadat dan sekarang aktif berdakwah, membagikan kisahnya kepada dunia. Tidak hanya individu, komunitas Muslim di Amerika juga semakin berkembang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Banyak organisasi Islam yang aktif dalam kegiatan sosial, seperti membantu tunawisma, memberikan makanan gratis, dan mengadakan dialog antaragama. Hal ini membuat masyarakat Amerika mulai melihat Islam dari perspektif yang lebih positif, berbeda dari stereotip negatif yang selama ini mereka terima dari media. Namun, meskipun semakin banyak orang yang masuk Islam, ada juga tantangan yang mereka hadapi. Banyak mualaf yang mengalami penolakan dari keluarga dan teman-teman mereka. Beberapa dari mereka bahkan kehilangan pekerjaan atau dikucilkan dari lingkungan sosial mereka setelah memutuskan untuk menjadi Muslim. Namun, hal ini tidak menghalangi mereka untuk tetap teguh dalam keimanan mereka. Mereka justru semakin yakin bahwa Islam adalah jalan yang benar, karena mereka merasakan kedamaian dan ketenangan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fenomena ini membuktikan bahwa Islam bukan hanya agama bagi orang-orang Arab atau Timur Tengah, tetapi agama universal yang bisa diterima oleh siapa saja, termasuk masyarakat Amerika yang berasal dari berbagai latar belakang. Setiap tahunnya, jumlah mualaf terus bertambah, dan tren ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang mencari kebenaran, mereka akhirnya menemukannya dalam Islam. Jadi, apakah fenomena ini akan terus berlanjut? Apakah dalam beberapa dekade ke depan, Islam akan menjadi salah satu agama dominan di Amerika? Jawabannya masih belum pasti, tetapi satu hal yang jelas, Islam terus berkembang dengan pesat di negara yang dulu dianggap sebagai pusat sekularisme dan kebebasan tanpa batas. Fenomena meningkatnya jumlah mualaf di Amerika bukan hanya sekadar tren biasa, tetapi telah menjadi sebuah peristiwa sosial yang menarik perhatian banyak pihak, termasuk masyarakat umum, media, dan bahkan pemerintah.
Reaksi terhadap pertumbuhan Islam di Amerika pun beragam, mulai dari penerimaan positif hingga kekhawatiran dari kelompok-kelompok tertentu yang merasa terancam. Salah satu reaksi yang paling mencolok datang dari kalangan Muslim Amerika sendiri, yang merasa semakin percaya diri dengan identitas keislaman mereka. Jika beberapa dekade lalu Muslim di Amerika lebih cenderung menyembunyikan identitasnya agar bisa berbaur dengan masyarakat, kini mereka lebih terbuka dan bangga menunjukkan keislaman mereka. Hal ini bisa dilihat dari semakin banyaknya Muslim yang mengenakan pakaian syari, lebih banyak masjid yang dibangun, serta meningkatnya representasi Muslim dalam berbagai bidang, termasuk politik, bisnis, dan hiburan. Di sisi lain, banyak masyarakat non-Muslim di Amerika yang mulai menerima kehadiran Islam sebagai bagian dari kehidupan mereka. Terbukti, semakin banyak orang Amerika yang tertarik untuk mengenal Islam lebih dalam, baik melalui dialog antaragama, komunitas Muslim yang aktif di lingkungan mereka, maupun dari konten-konten edukatif yang beredar di media sosial. Beberapa gereja bahkan membuka pintunya untuk diskusi dengan umat Islam, demi mempererat hubungan antaragama dan menghapus kesalahpahaman yang selama ini berkembang. Namun, di tengah penerimaan yang semakin luas, masih ada sebagian kelompok yang merasa khawatir dengan pertumbuhan Islam di Amerika. Kelompok-kelompok sayap kanan dan Islamofobia, misalnya, seringkali menyebarkan propaganda negatif tentang Islam untuk menanamkan ketakutan di kalangan masyarakat. Mereka mengklaim bahwa meningkatnya jumlah Muslim akan mengancam nilai-nilai tradisional Amerika dan membawa ideologi yang bertentangan dengan prinsip kebebasan yang dipegang oleh negara tersebut. Donald Trump, saat menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, adalah salah satu tokoh yang terang-terangan menunjukkan sikap skeptis terhadap Islam. Pada tahun 2017, ia bahkan menerapkan kebijakan larangan perjalanan bagi warga dari beberapa negara mayoritas Muslim, yang dikenal sebagai Muslim Ban. Kebijakan ini menimbulkan kontroversi besar dan dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap umat Islam. Namun, ironisnya, meskipun ada upaya untuk membatasi pengaruh Islam, jumlah orang yang masuk Islam justru semakin meningkat. Reaksi dari pemerintah dan lembaga keamanan Amerika juga cukup menarik untuk diamati. Setelah peristiwa September 11, banyak Muslim di Amerika yang menghadapi diskriminasi dan pengawasan ketat dari aparat keamanan. Banyak dari mereka yang mengalami profiling rasial, di mana mereka diperiksa atau dipantau hanya karena penampilan atau nama mereka yang berbau Islam. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Amerika mulai mengubah pendekatan mereka terhadap komunitas Muslim. Kini, ada lebih banyak inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman antaragama dan mencegah Islamofobia di tingkat masyarakat. Beberapa kota besar di Amerika bahkan mengadakan acara tahunan yang melibatkan komunitas Muslim, seperti Open Mosque Day, di mana masjid-masjid membuka pintu bagi masyarakat umum untuk mengenal Islam lebih dekat. Gerakan ini mendapat sambutan positif dan membantu mengurangi kesalahpahaman yang selama ini berkembang tentang Islam. Dari segi politik, semakin banyak Muslim yang terjun ke dunia pemerintahan dan berhasil mendapatkan posisi penting. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah Ilhan Omar dan Rashida Tlaib, dua wanita Muslim yang berhasil terpilih sebagai anggota Kongres Amerika Serikat. Kehadiran mereka di parlemen menjadi simbol bagaimana Muslim mulai mendapatkan tempat dalam sistem politik Amerika, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan dan serangan dari kelompok Islamofobia. Media sosial juga memainkan peran besar dalam membentuk opini publik tentang pertumbuhan Islam di Amerika. Di satu sisi, banyak influencer Muslim yang aktif membagikan kisah mereka dan berdakwah di platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Mereka berbagi cerita tentang bagaimana mereka menjalani kehidupan sebagai Muslim di Amerika, memberikan klarifikasi terhadap berbagai kesalahpahaman tentang Islam, dan menginspirasi banyak orang untuk lebih terbuka terhadap agama ini. Di sisi lain, masih ada media-media arus utama yang seringkali menyajikan berita yang bias tentang Islam. Banyak berita yang cenderung menyoroti aspek negatif atau menghubungkan Islam dengan terorisme, tanpa memberikan gambaran yang seimbang tentang bagaimana Islam sebenarnya. Namun, dengan semakin banyaknya Muslim yang memiliki suara di media sosial, narasi tentang Islam mulai bergeser ke arah yang lebih positif. Di tingkat masyarakat, banyak komunitas Muslim yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Banyak masjid yang rutin mengadakan kegiatan amal, seperti menyediakan makanan gratis bagi tunawisma, memberikan bantuan kepada korban bencana, dan menyelenggarakan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.
Kegiatan-kegiatan ini membantu membangun citra positif tentang Islam dan memperkuat hubungan antara Muslim dan masyarakat Amerika pada umumnya. Meski demikian, tantangan bagi Muslim di Amerika masih ada. Salah satu tantangan terbesar adalah meningkatnya kejahatan berbasis kebencian terhadap Muslim. Beberapa tahun terakhir, angka serangan terhadap Muslim dan tempat ibadah mereka mengalami peningkatan. Banyak wanita Muslim yang mengenakan hijab melaporkan mengalami pelecehan atau diskriminasi di tempat umum. Namun, komunitas Muslim semakin solid dalam menghadapi tantangan ini, dengan membentuk organisasi yang berfokus pada perlindungan hak-hak Muslim dan advokasi terhadap diskriminasi yang mereka alami. Di tengah berbagai tantangan ini, Islam terus berkembang di Amerika dengan cara yang luar biasa. Meskipun ada hambatan dan perlawanan dari sebagian pihak, kenyataan bahwa semakin banyak orang Amerika yang memilih Islam menunjukkan bahwa agama ini memiliki daya tarik tersendiri yang sulit untuk dibendung. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa Islam bukan sekadar agama bagi kelompok etnis tertentu, tetapi sebuah agama yang bersifat universal dan dapat diterima oleh siapa saja, dari latar belakang apapun. Dengan semakin banyaknya orang yang masuk Islam, semakin banyak pula peran yang bisa dimainkan oleh komunitas Muslim dalam membentuk masa depan Amerika. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah pertumbuhan Islam di Amerika ini akan terus berlanjut? Apakah dalam beberapa dekade mendatang Islam akan menjadi salah satu agama dominan di negara tersebut? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Namun, satu hal yang pasti, Islam kini bukan lagi agama minoritas yang terpinggirkan di Amerika, tetapi telah menjadi bagian penting dari keberagaman spiritual yang ada di negara tersebut. Subhanallah, perkembangan Islam di Amerika benar-benar luar biasa. Ya, apakah ini pertanda kebangkitan Islam di dunia barat? Bagaimana menurut kalian? Yuk, diskusi di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk terus mendukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kita bisa terus menyebarkan informasi bermanfaat tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.